Persiapan berangkat haji alhamdulillah udah manasik 3 hari udah beres. Terus jujur ini excited banget, kayak udah nggak sabar nunggu kapan berangkatnya. Udah mulai cicil ngelondriin baju muslim, kain ihram gitu kan udah mulai dicuci-cuciin. Terus ya karena pengennya kan berangkat kan bersih ya gitu kan. Terus udah mulai dicil packing karena banyak banget nih ternyata agenda di bulan Mei gitu. Jadi supaya nggak kegiatannya overlap, jadi udah mulai dicicil-cicil sih gitu aja. Tanggal berapa sih? Aku berangkatnya tanggal 28 Mei, jangan nanya jamnya karena Kaigun lupa ya. Tapi yang jelas keberangkatan Kaigunnya berangkat nanti dari Jakarta. Sepertinya pesawat aku nggak transit, tapi langsung ke direct, langsung ke Jeddah. Dari Jeddah, kalau nggak salah aku langsung naik train ke Madinah. Jadi aku akan singgah dulu di Madinah beberapa hari. Habis itu aku ngambil mikot, bersiap untuk umroh, baru berangkat ke Mekah langsung umroh gitu. Dan selebihnya tinggal ikutin agenda nikmatnya seperti apa gitu, karena kan ya haji sama umroh kan beda ritmenya gitu, beda alurnya gitu. Jadi di saat ada momen-momen yang aku bisa waktu sendiri, yang mungkin aku bakal janjian sama Ruben, bakal janjian sama teman-teman lain yang beda travel ya gitu. Tapi kalau misalnya nanti kalau pas udah yang harus bareng-bareng ya harus selalu bareng sama travel aku sih gitu. Kalau ada sharing sih nggak ada, cuman tadi dia tuh sempat cerita aja, ini hotel gue di sini, hotel gue di sini, ya udah aku bilang gitu. Jadi ya kan namanya ibadah, aku yakin setiap orang punya porsinya masing-masing ya. Jadi porsi saya sama porsinya Ruben mungkin berbeda gitu. Jadi kalau namanya ibadah ya memang harus dilakuinnya sesuai dengan porsinya masing-masing. Jadi aku nggak mau maksain, ayo ketemu gue apa segala macam, nggak mau gitu. Jadi beliau juga punya agenda sendiri, nanti aku juga punya agenda sendiri. Ikun berapa banyak yang akan dibawa nih kira-kira? 2 koper aja cukup. Aku malah niatku adalah aku bawa 2 koper. Pas aku pulang, baju-baju yang pernah aku pakai di haji aku tinggal, aku kasih orang. Katanya sih bagusnya gitu ya gitu. Jadi kemungkinan pulang bawa 1 koper aja. Banyak ibadah. Ya kalau buat aku sih ini bukan karena persahabatan kita ya, tapi memang udah qadarullah ya. Kayak Allah tuh udah kayak kasih situasi, kasih rencana yang kita sendiri nggak pernah ada planning. Aku pun sama Ruben nggak pernah ngebahas tentang agama, tentang prinsip, itu tuh aku nggak pernah bahas sama sekali. Tapi di saat Allah kasih kemudahan, kita benar-benar bisa menjadi teman yang bisa ya selalu support kalau lagi ibadah gitu. Jadi itu aja sih. Jadi surprise banget, malah ini buat aku sih Ruben tuh benar-benar hebat banget gitu. Baru login langsung diundang sama Allah untuk haji, itu kan masya Allah ya gitu. Maksudnya nggak semua orang bisa mendapatkan kesempatan itu. Kalau aku se-excited apa dia, aku nggak tahu ya gitu. Karena kan kita nggak tinggal serumah ya Mbak. Jadi aku nggak tahu dia se-excited apa gitu. Kalau pengen nemenin sih enggak ya, biasa aja. Aku orangnya biasa sih, mau ikut aku boleh. Aku nih ya, aku tuh selama aku ibadah, aku nggak pernah mau memaksakan orang lain untuk mengikuti gaya ibadah aku. Jadi kayak aku pun jangankan sama Ruben ya, sama kayak pegawai aku sendiri yang aku ajak ibadah, mau ikut aku boleh, mau ke masjid boleh, mau sholat di kamar boleh, mau sholat di hotel boleh, bebas. Mau kemana boleh, bebas. Karena buat aku itu kan sarana dan waktunya kita tuh punya cara masing-masing kan. Aku nggak mau kayak misalnya lu nggak sholat, gimana sih lu nggak sholat, aku nggak mau kayak gitu. Jadi ya udah kayak bener-bener lu udah sampai di rumah Allah, ya lu lakuin yang terbaik gitu. Kalau lu nggak lakuin terbaik, ya menurut gue itu sayang aja buat lu sendiri gitu. Jadi aku nggak mau maksain gitu. Tapi aku yakin banget pasti kita ketemu di sana, pasti bareng. Lagi pula kan kayak gue tidurnya juga sendiri. Aku nggak tahu ya dia tidur sama siapa ya. Tapi kalau misalnya dia kadang mungkin dia sepi, dia butuh teman, pasti juga nyari aku, dia ke kamar aku. Dekat nggak hotel Kak?
Buat aku ini sangat privacy, jadi aku nggak mau kasih tahu hotel aku di mana, hotel dia di mana, karena balik lagi aku haji juga bukan dibayarin negara ya, say. Jadi aku juga menjaga privasi aku, jadi aku pengen orang nggak perlu tahu aku ada di mana, lagi apa, jam berapa. Jadi kalau secara nggak sengaja ketemu ya alhamdulillah, mau foto silakan, mau ibadah bareng silakan. Jadi aku harap juga pemirsa juga bisa menjaga privasinya masing-masing. Gak ngerti gimana persiapan iman, biasa-biasa aja. Mental mungkin nggak persiapan mental, persiapan Oh, mental. kalau doa ternyata setelah aku mendapatkan ilmu dari sahabat-sahabat aku, jadi doa itu sebisa mungkin dicatat. Jadi mau doain siapa, namanya siapa, mau doanya apa dicatat. Jadi aku akan bawa catatan. Jadi aku akan bawa catatan siapa aja yang memang minta doa sama aku. Nah, doainnya di mana? Aku udah tahu titik-titiknya, yang aku dikasih tahu titik-titik mustajabnya di mana gitu. Tapi itu aku rahasiain juga buat kalian ya, karena aku nggak mau jadi orang yang kayak so tahu gitu. Tapi yang jelas aku insya Allah bisa menjalankan apa ya istilahnya, kalau orang udah minta, orang udah nitip kan harus dikerjain ya gitu. Jadi ya insya Allah aku catet, nggak ada yang kurang sedikit pun. Ini sini akan dilaksanakan juga atau seperti apa? Nah aku juga dapat pelajaran juga, kalau kita lagi menjalankan ibadah haji itu memang tidak diwajibkan untuk berkurban. Jadi mungkin yang berkurban mamaku, kakakku, keluargaku gitu. Kalau aku insya Allah tahun ini aku nggak berkurban. Gun, doa untuk minta jodoh nggak sih pas Aku doa kamu, minta jodoh kamu aja ya. Jadi kalau buat aku, apapun doa yang aku panjatkan, biarlah itu menjadi rahasia aku sama Allah. Ya, aku yakin sekali setiap orang punya prioritas dalam hidupnya. Jadi yang paling penting adalah doain supaya bisa istiqomah gitu, karena buat aku kita kan sama ya, sama-sama manusia. Hidupnya kadang ada up-nya, ada down-nya. Kadang ya manusia itu kan karakternya selalu berubah-ubah gitu. Jadi di saat aku lagi alhamdulillah diberikan kesempatan untuk memperbaiki ibadah aku dari sebelum-sebelumnya, aku benar-benar sangat menikmati sih gitu. Jadi ya semoga saya bisa menjadi pribadi yang lebih baik, bisa nggak menghindar dari kalian, ya kan, bisa nice selalu gitu kan, kita selalu bisa jadi partner yang selalu mengasihkan, berita-berita baik juga selalu ada, kita kan selalu seperti itu ya gitu. Jadi berada di circle yang bagus gitu kan, di kehidupan yang bagus, jadi auranya juga jadi bagus gitu.